Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai tembakau gorila atau ganja sintesis. Selanjutnya, kelompok kami beranggotakan yang pertama, saya Mardianingrum dengan NIM K719153. Lalu Miftah Nur Aini Dwi Jayanti dengan NIM K719162. Lalu Nida Aulina Jati dengan NIM K19190 dan Niken Selma Fatmawati dengan NIM K19193. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari tembakau gorila. Tembakau gorila atau ganja gorila lebih dikenal dengan nama tembakau gorila atau tembakau sintesis. Tembakau gorila masuk ke dalam jenis kategori narkotika golongan 1. Tembakau super gorila adalah tembakau biasa yang diberi campuran zat kimia yang bernama AB, CH atau sintesis cannabinoid yang dapat menimbulkan efek halusinasi seperti halnya ganja. Bentuknya mirip dengan ganja, namun ia memiliki bentuk fisik yang berbeda. Jika ganja berwarna agak kehijauan, sedangkan tembakau gorila lebih berwarna coklat dan kering. Selanjutnya yaitu asal-usul tembakau gorila. Tembakau merupakan tanaman berdaun hijau yang banyak tumbuh di iklim hangat. Tanaman ini dikenal dari bentuk daunnya yang besar dan lebar serta aromanya yang khas. Nah, asal-usulnya itu seiring berjalannya waktu, karena adanya globalisasi, liberalisasi, serta kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi, membuat arus informasi menjadi tak terbendung. Masyarakat pun semakin mudah untuk mengakses berbagai informasi. Hal inilah yang membuat banyaknya kalangan masyarakat yang turut serta dalam mengolah hasil pertanian tembakau tersebut. Salah satu hasilnya adalah tembakau super gorila, yang merupakan jenis tanaman tembakau yang dicampur dengan bahan kimia yang memiliki efek samping menyerupai ganja. Tanaman itu di Indonesia dikenal dengan sebutan tembakau gorila atau ganja sintesis. Berikut ini adalah tanaman ganja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada cara pembuatan. Cara pembuatan tembakau gorila ini pertama yaitu larutkan zat sintetis cannabinoid atau ganja sintetis berbentuk serbuk kristalin yang berwarna putih, abu-abu, bahkan coklat kekuningan ke dalam pelarut organik seperti metanol, etanol, acetonitril, etil asetat, dan juga aseton. Kemudian setelah larut, semprotkan sintetik cannabinoid atau ganja sintetis ke permukaan daun tembakau dan tanaman daga yang menjadi bahan utama pembuatan tembakau gorila. Kemudian yang ketiga yaitu daun tembakau dan tanaman daga yang sudah disemprot sintetik cannabinoid, kemudian diaduk terus selama 3 hari. Setelah pengadukan tembakau dikeringkan di bawah sinar matahari, dan yang terakhir apabila sudah kering biasanya dikemas dalam bentuk kemasan kecil hingga berupa lintingan kertas rokok. Kemudian ada dampak penggunaan tembakau gorila. Zat-zat yang terkandung dalam tembakau ini menempati reseptor di otak yang menimbulkan efek sama dengan ganja, yaitu yang pertama, badan terasa melayang, kemudian yang kedua yaitu badan gemetar atau tremor, yang ketiga halusinasi, yang keempat delusi paranoid, yang kelima perasaan tenang, dan yang keenam yaitu badan terasa kaku dan terbatas seperti sedang ditiban oleh gorila. Bisa dilihat ini ada beberapa gambar orang yang mengalami dampak penggunaan tembakau gorila. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu efek ketergantungan dari pemakaian tembakau gorila. Yang pertama ada kerusakan paru-paru. Sama halnya dengan rokok dan ganja, cara konsumsi tembakau gorila adalah dengan membakarnya lalu diisap. Asap yang masuk melalui paru-paru pastinya akan kontak dengan permukaan saluran pernapasan
dari tenggorokan hingga alveolus pada paru-paru, menurunkan kinerja otak. Zat kimia yang terkandung dalam tembakau gorila akan menyebabkan kerusakan sel-sel saraf pada otak dan bersifat irreversible atau tidak bisa kembali lagi. Hal inilah yang menyebabkan penurunan kinerja otak. Lalu ada sel-sel di permukaan saluran napas akan rusak. Dengan banyaknya kandungan kimia dan sifat asap itu sendiri, seluruh permukaan saluran napas akan rusak. Asap yang bersifat oksidatif juga meningkatkan risiko terjadinya kanker paru-paru. Lalu ada kerusakan ginjal. Jika pada ganja kandungan bersifat alami, tembakau gorila dengan bahan kimia buatan untuk menimbulkan efek yang sama dengan ganja. Hal ini tentu akan membebani ginjal sebagai organ yang harus memetabolisme zat kimia yang bersifat toksik itu. Lalu ada efek putus obat. Zat kimia yang terkandung dalam tembakau gorila menempati reseptor di otak, sehingga otak memberi respons efek psikoaktif pada tubuh. Efek psikoaktif adalah efek yang menyebabkan perubahan mental dan perilaku pada seorang, termasuk perasaan tenang dan halusinasi. Jika dikonsumsi terus-menerus, otak akan terbiasa dengan efek tersebut dan akan terus memintanya. Jika tidak dipenuhi, akan muncul efek putus obat atau yang biasa dikenal dengan sakau. Ini ada contoh gambar orang yang sedang sakau. Lalu cara penanganannya, penanganan bagi pecandu narkoba tidak bisa dilakukan secara mandiri, dibutuhkan fisik dan mental secara menyeluruh terlebih dahulu, dan membutuhkan pengawasan, berkonsultasi dengan psikiater atau ke Yayasan Rehabilitasi Narkoba BNN, bila memang sudah kecanduan. Secara umum, penanganan pecandu narkoba itu ada 4 cara. Yang pertama ada pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter, tetapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Lalu ada detoksifikasi. Di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa, mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Di samping itu, pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Lalu ada stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang. Pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dan orang-orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Cara penanganan tersebut berlaku pula bagi pemakai tembakau gorila atau ganja sintetis. Perlu adanya penanganan lebih lanjut oleh pihak terkait agar efek-efek yang ditimbulkan bisa perlahan dihentikan, lalu pemakai tidak kecanduan lagi. Pecandu tembakau gorila ini juga bisa mengalami sakau sebagai efek adiktif apabila mencoba memutus pemakaian. Berikut penanganan bagi orang yang terkena sakau. Yaitu ada siapkan air panas dalam botol lalu usapkan pada perut korban. Letakkan di tempat yang tenang, hubungi dokter atau tenaga medis, sediakan alat hiburan seperti radio, televisi, majalah, dan lain-lain. Hindari memberi obat, temani korban, coba berkomunikasi, lalu ada panggil ambulans, upayakan pasien tetap tenang, hindari minuman bersoda, lalu ada longgarkan pakaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, bahan dasar pembuatan tembakau gorila itu berasal dari zat cannabinoid sintetis atau ganja sintetis yang dicampur dengan metanol dan tembakau. Dari hasil penelitian
BNN, tembakau gorila mengandung ganja sintetis yaitu 5-fluoro-ADB yang tercantum dalam daftar narkotika golongan 1, nomor 95. Ganja 5-fluoro-ADB atau dikenal dengan 5-FMDMB pinaja merupakan kanabinoid sintetik yang digunakan sebagai bahan aktif pembuatan ganja sintetik. Kanabinoid sintetis adalah molekul yang dirancang untuk meniru efek tetrahidrokanabinoid atau THC. Seperti THC, kanabinoid sintetis ini menargetkan reseptor satu tipe kanabinoid atau CB1R di otak yang bertanggung jawab atas efek psikoaktif THC pada ganja. Kasus yang ada di Indonesia yaitu seperti yang diliput pada surat kabar tribunnews.com pada tanggal 18 Maret 2021, pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, petugas menggagalkan pemesanan ganja gorila dari tangan tersangka yaitu RFRP umur 21, remaja asal Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. RFRP ditangkap saat hendak menerima paketan ganja gorila sintetis di Pos Satpam Perumahan Kayang Residen Desa Langkap. Ganja gorila sintetis seberat 4,2 gram itu dipesan oleh tersangka secara online melalui media sosial Instagram. Terungkapnya kasus ganja gorila sintetis tersebut menjadi atensi Kapolres Bangkalan pada tanggal 18 Maret 2021, AKBP Didik Haryanto saat konferensi pers ungkap kasus pidana narkoba periode akhir Januari sampai pertengahan Maret 2021 di Polres tempat. Ini saat proses penangkapan yang seperti diliput oleh surat kabar tersebut. Ya, sekali lagi kita ingatkan bahwa ganja itu haram. Jadi kita harus say no to drugs. Ya, sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.